Setelah sempat vakum selama 2 tahun karena pandemi COVID-19, rangkaian upacara adat Saparan dan Haul Ki Ageng Wonolelo kembali digelar tahun 2022. Dalam gelaran ke-55 ini, Saparan Wonolelo akan berlangsung kurang lebih 2 pekan, dari 26 Agustus hingga 10 September 2022, di Padukuhan Pondok Wonolelo, Ngeplak Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun Saparan adalah tradisi adat untuk menyambut bulan Sapar dalam penanggalan Jawa. Uniknya, Saparan Wonolelo juga bentuk penghormatan masyarakat terhadap para leluhur, khususnya Ki Ageng Wonolelo yang dianggap berjasa dalam menanamkan ilmu agama, norma, dan nilai budaya pada masyarakat setempat. Tradisi Saparan dan kirap pusaka Ki Ageng Wonolelo merupakan salah satu warisan budaya di Yogyakarta. Ki Ageng Wonolelo yang bernama asli Ki Jumadikeno merupakan keturunan Prabu Brawijaya kelima yang sangat berjasa terhadap Kerajaan Mataram. Ada 5 aspek di dalam pengembangan kebudayaan. Yang pertama ada adat istiadat, ada tata ruang, kemudian ada kesenian dan permainan tradisional, ada pengrajinan, kuliner dan pengobatan, dan ada bahasa aksara. Jadi kalau kita melihat itu, Panewan Ngeplak lengkap dengan potensi itu. Mulai dari Widodo Martani, ada Wedo Martani, ada Umbul Martani, ada Sindu Martani, ada Bimo Martani, yang tersebar di antara sekian wilayah administrasi. Kalau kita berbicara tentang bagaimana pengembangan yang ada, saya contohkan adalah di Kelurahan Widodo Martani. Di Kelurahan Widodo Martani sudah ada grand design yang kita rancang. Yang pertama kita bagi menjadi 5 wilayah. Wilayah utara kita yang ada di Kalijeruk, ada Jimat, ada Ganjuran, itu akan kita basiskan kepada sentra tentang bahasa aksara. Karena di sana ada beberapa ruang-ruang literasi. Kemudian kalau kita lihat ke barat, di barat itu adalah di wilayah yang kita fokuskan pada pengobatan tradisional. Itu di daerah Manglen, kemudian ada Kabunan, ada Jetis. Kemudian kalau kita berbicara kepada wilayah selatan, yaitu arahnya pengrajin dan kuliner, itu di daerah Ngalian, Karang, kemudian ada Kemasan. Kemudian kalau kita arah ke timur, di mana ada permainan tradisional, kemudian ada kesenian, itu ada di Kwadungan, kemudian ada di Karanganyar. Kemudian kalau kita berbicara yang di tengah, ini yang menjadi adat tradisi, kemudian di situ ada adat tradisi yang ada, itu ada Pondok 1, Pondok 2, kemudian Jangkang, Dalem. Nah, salah satu yang ada sekarang adalah adat tradisi yang berkembang di Pondok Wonolelo, di mana masyarakat dari sejak dulu, ya, kalau dilihat dari event sekarang adalah ke-55 tahun, ini adalah adat tradisi yang ada dari Ngarak Pusoko, dari beberapa macam tinggalan Kiai Wonolelo. Kemudian juga ada tradisi yang namanya apeman. Walaupun apeman itu di seluruh Indonesia ada gitu ya, kegiatan seperti itu, apalagi di Jogja, Jawa Tengah, maka apeman. Orang ada beberapa definisi tentang apem gitu ya. Apem itu ada yang mengatakan dari kata bahasa Arab apun, ada yang dari kata India atau kue India namanya apam. Tetapi dalam hal ini menjadi suatu beberapa kegiatan. Dari proses pembikinan, jadi otomatis kalau yang namanya apem Jawa atau apem standar Pondok Wonolelo, ya menggunakan apem model Jawa, yaitu ada tepung, ketan, ada santan, ada gula, kemudian ada juga yang penting adalah tape. Kalau nanti berkembangnya adalah pakai suatu merek tentang pengembang, ya silakan. Tetapi itu adalah menjadi resep awal gitu ya. Kemudian apem itu disuguhkan pada bulan Sapar, karena dikenal dengan Saparan. Nah, ini adalah satu kajian yang nantinya akan menjadi warisan budaya tak benda, di mana proses apem ini menjadi satu ikon di Ngeplak yang kemarin digelar dengan festival apem, dari bagaimana proses lomba kreasi tentang apem dan sebagainya. Maka untuk membuat suatu kajian tentang warisan budaya tak benda yang berkaitan dengan apem,
maka harus membutuhkan suatu data yang otentik. Apa seperti itu? Seperti siapa yang pertama kali memperkenalkan apem, kemudian maestronya siapa, kira-kira apem itu sudah 50 tahun belum, resepnya yang original seperti apa, filosofi cerita yang ada di balik makanan tadi apa. Karena apa? Kalau kita kaji seperti itu, maka ada hubungannya dengan triangle konsep, yaitu adalah makanan, budaya, dan histori. Nah, salah satu apem ini berkaitan dengan hubungan antara makanan dan budaya. Nah, untuk itu kalau nanti berlanjut menjadi kajian warisan budaya tak benda, maka apem menjadi sesuatu yang menarik. Karena pasti akan menjadi dampak ekonomi kepada masyarakat sekitar karena memproduksi dan menjadi oleh-oleh dan sebagainya. Kemudian dari pelestarian pasti akan menjadi sustainable di dalam kebudayaan yang ada. Itu saya kira kalau kita berbicara tentang perayaan dari potensi, kemudian kita gali, kemudian kita. Dan ada beberapa yang kita lihat bukan hanya sekedar ada tradisi di Pondok Wonelo, di Ngalian sendiri ada juga, ini adalah bagian wilayah daripada Widodo Martani, yaitu adalah kesenian. Yang sekarang baru kita rekonstruksi, ada beberapa tarian tentang kolosal, yaitu Basere, kemudian ada Ecok Edung, itu adalah tarian yang ada di masyarakat kehidupan pertanian, gitu ya, dengan sedang menutu, napeni, dan sebagainya. Kemudian ada Babat Demak juga, itu salah satu kesenian yang sejak dulu sampai sekarang berkembang. Ini akan menjadi kita poles menjadi budaya-budaya yang sustainable untuk mendukung adanya kelurahan berbasis budaya. Memang kalau kita lihat dari beberapa catatan yang ada, kelurahan-kelurahan yang sudah ditetapkan menjadi kelurahan budaya, ada beberapa yang kelupaan bahwa menampilkan suatu budaya, baik itu makanan, kerajinan, maupun pengobatan tradisional atau kesenian yang ada, maka ekspresi itu yang dilihat. Selain ekspresi, tetapi ada transformasi budaya, itu yang perlu ditekankan. Karena apa? Tidak mungkin akan murni seperti yang ada dulu, tetapi pasti ada akulturasi budaya dengan yang ada. Kapan? September kalihipun Masehi. Wonten ing rikala Bandito. Dua putra raya Kyat Diponegoro. Badhe narataken pusaka dalem Kyat Diponegoro. Saha Entun Kahur. Aku paling pangestu Pindhano. Kami kepisan lakumu medhit kumeka ing pendopo makam apa itu aku nangoni aku iki minangka obor lakumu mbok menawa kasipun wengi aja lali ubolante. Kawitan dijaring gerak mergi katur dhumateng para bapak lan kondur dalasan wonten ayaan ingkang kedah dipun laksanaken ing wanci sonten menika. Nyuwun pangapunten sakderengipun dhumateng para warga lan para bapak ibu tamu dan sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu semuanya.
Kami matur dari Rumah Trajumas peninggalan Ki Ageng Wonolilo di Pondok Wonolilo Widodo Martani Ngemplak Sleman Ngayogyakarta. Di tahun ini kami dari Trah Ki Ageng Wonolilo merencanakan kirab pusaka peninggalan Ki Ageng Wonolilo yang ke-55. Diawali dengan pembukaan akbar, dilanjut dengan pasar malam selama 16 hari. Setiap malam itu ada 3 panggung dan masing-masing itu dimainkan 2 panggung secara terpisah. Panggung hiburan untuk anak-anak muda, ada panggung hiburan untuk klasik. Hal ini untuk menampung semua potensi yang ada di sekitar Pondok Wonolilo. Kemudian hari ini menjelang asar nanti akan ada kirab pusaka Ki Ageng Wonolilo, peninggalan Ki Ageng Wonolilo berupa 1 potongan mustaka masjid, kemudian Al-Quran, kopiah, kemudian di sini ada bukti-bukti peninggalan itu yang nanti jam 2 itu akan dibawa dari rumah peninggalan yang sini, Rumah Trajumas, ke Masjid Ki Ageng Wonolilo menuju makam Ki Ageng Wonolilo. Nanti di makam diadakan doa bersama, kemudian diadakan pembagian apem. Namun karena pengunjung terlalu banyak, maka direbutkan. Namun kita sudah mencoba untuk mencegah hal-hal yang tidak baik. Setiap apem itu kita beri plastik untuk diperebutkan, dibagikan kepada pengunjung. Jadi terima kasih. Jadi ini peringatan kirab pusaka peninggalan Ki Ageng Wonolilo yang ke-55. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أسباب الرسول الأجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي المكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجه سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك لدرجات الصلاحيات من جميع الخيرات الحياة di bawah termama. Upacara adat tradisi Saparan Ki Ageng Wonolilo sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda sejak 2018. Upacara adat tradisi Saparan Ki Ageng Wonolilo merupakan niti laku Ki Ageng Wonolilo dalam menyebarkan ajaran luhur dan keutamaan. Kedepan harus diupayakan lebih baik dan tertata yang memberikan nilai lebih bagi masyarakat. Nilai lebih yang diharapkan adalah peningkatan nilai keimanan, peningkatan peran pemberdayaan ekonomi terlebih bagi UMKM, peningkatan gotong royong dan kesejahteraan masyarakat.